Pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan penerbangan terhadap 10 negara yang memasuki Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi terus menekan angka penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan pembatasan warga negara asing untuk melakukan penerbangan langsung ke negaranya. Namun beberapa waktu belakangan, pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan kebijakan dengan melakukan penghapusan beberapa negara daftar suspend kebijakan. Ada 10 negara yang dicabut larangan penerbangannya, termasuk Indonesia. Pada pertengahan bulan Agustus 2021, pemerintah Arab Saudi sudah memperbolehkan penerbangan bagi WNI ekspatriat atau mereka yang sudah memiliki izin tinggal di Arab Saudi. Hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi kapan jemaah umroh dari Indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Arab Saudi sudah memberikan kebijakan jemaah umroh yang sudah menjalani vaksin 2 kali harus memiliki vaksin tambahan. Selain itu, Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga meminta calon jemaah umroh yang telah mendapatkan vaksin Sinovac untuk mendapat suntikan vaksin tambahan dari yang telah direkomendasikan. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah Arab Saudi, Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami... Selamat siang. Alhamdulillah. Ya, selamat siang juga Pak Endang. Kami perlu konfirmasi lagi Pak Endang, apakah betul termasuk Indonesia dari 10 negara yang telah dicabut larangannya untuk terbang ke Arab Saudi? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa dokumen yang terkait dengan suspend. Pertama, suspend ini kan diberlakukan tertanggal 2 Februari 2021 dengan nomor dokumen nomor 4/43917. Itu ada 20 negara yang disuspend dari seluruh dunia. Kemudian pada bulan Mei itu ada pencabutan 11 negara, minus 9 negara. Nah, di tanggal 25 Agustus itu terjadi pencabutan suspend bagi Indonesia. Itu pun terbatas hanya untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dengan catatan sudah divaksin 2 kali dengan vaksin yang ada di Arab Saudi. Kemudian ketika ingin kembali ke Arab Saudi itu diperbolehkan untuk direct flight. Nah, sehingga nomor dokumen yang mengatakan suspend di Indonesia dicabut secara terbatas itu adalah nomor 4330/5. Nah, sehingga saya nyatakan bahwa pencabutan larangan terbang itu bersifat tidak sepenuhnya atau tidak berlaku untuk umum, tapi untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi yang memiliki iqomah di sini, kemudian sudah vaksin 2 kali sebelum keberangkatan ke Indonesia. Namun pada tanggal 8 September 2021, pemerintah Arab Saudi juga sudah mengeluarkan kebijakan baru di mana mencabut 3 larangan suspend dari negara UAE, kemudian Afrika Selatan dan Argentina. Nah, itu yang terbaru terkait dengan kebijakan suspend di Arab Saudi. Jadi kami pastikan lagi atau kami konfirmasi lagi bahwa masih belum bisa umroh ya Pak ya untuk warga negara Indonesia ya Pak? Ya, sampai saat ini kebijakan terkait dengan umroh belum dibuka untuk Indonesia. Secara teknis, Kementerian Haji Arab Saudi sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di sini, terutama dengan perwakilan di Jeddah, di Riyadh. Kemudian juga secara aturan atau edaran terkait dengan teknis juga sudah diterbitkan ya pada tanggal Agustus ya, pada bulan Agustus sudah jelas. Dan sampai saat ini ada 9 negara yang sudah masuk di Arab Saudi ya, dari mulai Irak, Nigeria, Sudan, Jordan, kemudian juga Senegal, Bangladesh, lalu ada Prancis, UK dan USA. Dan data sementara yang kami terima dari Kementerian Haji, jemaah umroh yang sudah ada di Arab Saudi sekitar 6.500 jemaah. Iya, sebetulnya apa Pak yang menjadi pertimbangan Arab Saudi untuk hingga saat ini melarang Indonesia untuk umroh maupun haji? Meskipun sekarang Indonesia sudah bisa dikatakan menurun Pak ya untuk kasus COVID-19-nya.
Ya, saya kira ada 3 poin penting ya dalam konteks pandemi yang berkaitan dengan permasalahan ibadah. Yang pertama tadi suspend larangan atau terbang ke Saudi masih belum dicabut secara umum. Kemudian yang kedua juga kebijakan vaksin di mana Sinovac ataupun Sinopharm boleh masuk ke Arab Saudi dengan catatan adanya booster. Hmm. Dan yang ketiga tentu adalah permasalahan yang terkait dengan COVID secara global. Dan Saudi kita mengapresiasi terhadap kebijakan terkait penanganan COVID di mana sangat luar biasa, dan perlu diinfokan bahwa per hari kemarin kasus harian di Arab Saudi sudah di angka 50 orang saja, sehingga ini menjadi pertimbangan bagi Arab Saudi untuk meminimalisir negara-negara luar untuk masuk. Namun kami optimis bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang diprioritaskan oleh pemerintah Arab Saudi, karena kita tahu bahwa ada 5 negara besar pengirim umroh yang sampai saat ini belum dibuka, yaitu Indonesia, Pakistan, India, kemudian juga Mesir dan Turki. Jadi sebetulnya Indonesia adalah menjadi prioritas bagi pemerintah Arab Saudi. Kita tinggal tunggu waktunya bagaimana Kementerian Kesehatan untuk memberikan secara rilis tertulis terkait dengan dibolehkannya jemaah umroh Indonesia. Artinya Arab Saudi hingga saat ini masih memandang Indonesia dengan kasus yang perharinya ada 2.000, 3.000, bahkan 4.000 atau bahkan kemarin cukup landai hingga 1.000, itu masih dipandang cukup tinggi Pak ya untuk kasus COVID-19 di Indonesia? Ya, saya kira menjadi otoritas pemerintah Arab Saudi ya dalam konteks pertimbangan-pertimbangan tersebut. Akan tetapi kita coba melihat bahwa ini adalah strategi yang mungkin secara pengaturan teknis umroh secara bertahap, sehingga kami melihat umroh yang target per bulan itu 2 juta itu belum bisa terpenuhi selama 5 negara besar pengirim umroh belum dibuka. Dan kita tetap optimis Indonesia adalah salah satu negara pengirim umroh terbesar di dunia. Adakah dorongan dari KJRI sendiri untuk mempercepat, untuk mendorong adanya booster atau vaksin booster ini Pak, sehingga Arab Saudi membolehkan kembali WNI untuk bisa umroh maupun haji? Ya, saya kira pemerintah kita di Indonesia ya, Kemenkes, kemudian juga Kemenag terus berupaya melakukan upaya diplomasi yang cukup luar biasa. Bahkan kemarin juga instansi Kementerian Kesehatan sudah bertemu dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta, kemudian juga Kemenag ya, khususnya WHO. Dan kami di sini di perwakilan RI di Riyadh, di Jeddah terus berupaya melakukan lobby-lobby terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis dalam kaitan dengan umroh. Kami sudah bertemu dengan beberapa instansi terkait ya, Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Haji, lalu Komite Nasional Haji dan Umroh. Saya kira upaya-upaya kita cukup signifikan dan maksimal, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang sudah disampaikan oleh pihak Arab Saudi, Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan umroh, saya kira bisa terlaksana. Amin. Bapak Endang Jumali, Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah Arab Saudi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.